Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Melinda Sari dengan NPM 19170510007 kelas A. Pada video kali ini, saya akan mengerjakan ujian tengah praktikum mata kuliah pengenalan pola. Nah, di sini kita diminta untuk membuat akun Kaggle terlebih dahulu untuk masalah klasifikasi. Lalu diminta untuk mengerjakan classification yang kita selesaikan dengan Python. Masing-masing menggunakan penjelasan data dengan pendekatan statistika dan visual, kemudian pemisahan data testing itu 30%, training 60%, dan validasi 10% dari keseluruhan data. Kemudian melakukan pemodelan klasifikasi dengan supervektor mesin atau SVM dengan kernel linear, RBF, polinomial, dan sigmoid. Baiklah, di sini saya sudah membuat akun Kaggle terlebih dahulu. Ini. Kemudian di sini saya mengambil dataset yaitu mengenai iris spesies. Data iris spesies. Jadi data iris spesies ini digunakan untuk permasalahan taksonomi dan kita bisa menemukan ini di UCI Machine Learning Repository. Nah, ini mencakup 3 spesies iris dengan masing-masing itu 50 sampel. Serta beberapa sifat tentang setiap bunga. Jadi satu spesies bunga ini dapat dipisahkan secara linear dari dua lainnya, tetapi dua lainnya itu tidak dapat dipisahkan secara linear satu sama lainnya. Nah, kolom dalam kumpulan data ini ada ID, kemudian sepal length dalam sentimeter, sepal width dalam sentimeter, kemudian ada petal length, petal width, dan spesies. Untuk penjelasan datanya, di sini ada kolom ID, kemudian sepal length dalam sentimeter, sepal width, petal length, petal width, dan spesies. Dengan jumlah 50 jumlah data. Kemudian untuk unique value-nya di sini itu ada 3, yaitu iris setosa, iris versicolor, dan iris virginica. Lalu selanjutnya saya akan langsung ke codingannya. Di sini sudah saya buat programnya terlebih dahulu. Yang pertama kita harus melakukan import library. Di sini terdapat library NumPy, SNP, kemudian NumPy Pandas, yang dimana library tersebut itu digunakan untuk visualisasi data sesuai dengan perintah yang di awal tadi. Kemudian untuk import matplotlib.pplot ini itu digunakan untuk membuat scatter plot, maka di sini menggunakan pendekatan statistika. Lalu kita gunakan juga import Seaborn SNS, ini digunakan untuk spesifikasi grafis secara SVM. Kemudian untuk import warning ini digunakan untuk pemberitahu kesalahan. Kemudian kita run. Baiklah. Selanjutnya di sini kita menggunakan variabel df untuk membaca file iris.csv. Nah, sebelumnya kita itu jangan lupa untuk mendownload data iris.csv yang ada pada dataset ini. Yang ada pada dataset ini.
Kemudian kita lihat dalam bentuk Excel isinya. Coba kita lihat dalam bentuk Excel. Nah, kira-kira seperti ini isi dari data set iris species.csv tadi. Lalu ini file tadi kita masukkan ke dalam folder dokumen di sini. Karena saya menggunakan Jupyter Notebook, di sini kita masukkan ke dalam dokumen, kemudian di semester 6 pengenalan pola. Nah, di sini kita masukkan file iris.csv-nya. Kita run seperti ini. Jadi dia terbaca. Di sini kan ada 5 variabel. Yang pertama yaitu adalah ID, sepal length, dan centimeter, sepal width, petal length, petal width, spesies. Ada 5. Kalau DF head ini itu membaca 5 data teratas. Jadi dia cuma 5 data teratas. Kemudian di sini ada DF drop kolom ID. Nah, di sini kita ingin menghapus pada kolom ID-nya dan membaca 5 data teratas untuk kolom ID. Untuk kolom ID di sini kan udah kita run, udah terhapus dan terbaca 5 data teratas kan. Kemudian untuk DF describe, untuk DF describe di sini digunakan untuk mendeskripsikan. Jadi di sini terdapat count. Count itu adalah jumlah, min itu adalah rata-rata, kemudian min itu maksudnya minimum, nilai minimum 25% dari data, 50% dari data, 75% dari data, dan nilai maksimumnya. Kemudian di sini ada DF info. Nah, DF info ini yang mana memberikan info mengenai tipe data dari data yang kita ambil. Nah, di sini untuk kolom sepal length itu tipe datanya float, untuk sepal width itu tipe datanya float, petal length float, petal width float, dan spesies itu objek. Kemudian di sini juga diberitahu memori yang digunakan yaitu sebesar 6,0 KB. Kemudian di sini kita lanjut, di sini kita run. Ada 3 DF spesies ini digunakan untuk mengambil nilai spesies, yaitu ada 3 spesies tadi kan, ada Iris tosa, terus Iris versicolor, ada Iris virginica. Nah, di sini namanya spesies dengan tipe datanya integer. Selanjutnya di sini ada is0, sum, itu digunakan untuk membuat nilai dari variabelnya, yaitu nilainya 0 gitu. Dan tipe datanya di sini integer untuk sepal length 0, sepal width 0, petal length 0, petal width 0, dan spesies 0. Nah, di sini untuk visualisasi datanya di sini menggunakan scatter plot. Kita run, kemudian di sini untuk fungsi, di sini kita run terlebih dahulu. Nah, baiklah, di sini kita membandingkan scatter plot antara sepal length dengan sepal width. Nah, di sini bisa terlihat hasilnya untuk tadi kan warna dari masing-masing spesies. Untuk Iris virginica itu red, Iris versicolor itu orange, dan Iris tosa itu blue.
Nah, di sini terdapat scatter plot untuk perbandingan sepal length dengan sepal width kan. Di sini data untuk iris tosanya itu agak menyebar. Nah, di sini yang warna merah ini untuk iris virginica dan warna oranye ini untuk iris versicolor. Selanjutnya di sini kita run untuk perbandingan scatter plot petal length dengan petal width sama seperti tadi warnanya. Di sini untuk iris virginica, iris versicolor, dan iris setosa. Nah, di sini iris setosa ini dia datanya kayak mengumpul gitu, nggak menyebar. Selanjutnya untuk perbandingan scatter plot sepal length dengan petal length. Untuk sepal dengan petal length itu di sini iris virginica, di sini iris versicolor, dan dia di sini ada iris setosa. Kemudian selanjutnya di sini untuk perbandingan yang terakhir yaitu perbandingan sepal width dengan petal width. Nah, di sini iris virginica, iris versicolor, dan iris tosa. Nah, di sini data iris tosanya itu mengumpul dan satu yang pisah seperti ini. Baiklah, selanjutnya itu ada di sini kita memakai fungsi df core yang dimana fungsi core ini digunakan untuk membuat korelasi matriks. Di sini terdapat hasil dari korelasi yaitu 4 variabel. Di sini ada sepal length dalam sentimeter, sepal width dalam sentimeter, petal length sentimeter, dan petal width dalam sentimeter. Nah, di sini datanya untuk matriks korelasi. Selanjutnya itu kita run. Di sini adalah plot hasil korelasi antara sepal length dengan petal width. Di sini nilainya 0,82, kemudian sepal length dengan petal length itu 0,87, sepal length dengan sepal width minus 0,11, kemudian sepal length dengan sepal width yaitu nilainya 1 sampai dengan petal width dengan sepal length yaitu nilainya 0,82. Baiklah, selanjutnya kita import label encoder. Di sini scalar preprocessing import label encoder itu di sini saya menggunakan label encoder untuk mengambil data spesies dengan 5 data teratas. Dengan 5 data teratas yaitu sepal length, sepal width, petal length, petal width, dan spesies untuk 5 data teratas. Jadi di sini menggunakan fungsi head, kemudian yang tadi digunakan import label encoder untuk mengambil label. Dan kemudian kita running di sini untuk selanjutnya pembagian data testing, training, dan validasi sesuai dengan perintah di sini. Testing 30%, training 60%, dan validasi 10%. Yang dimana di sini kita membagi data terlebih dahulu, ada data testing dengan data training. Data training 60%, data testing 30%. Dengan melibatkan data spesies. Untuk X, nilai X di sini, untuk data X di sini kita menghapus kolom spesies.
Sedangkan untuk data Y itu digunakan adalah data spesiesnya. Jadi untuk data X itu yang dihapus nilai spesiesnya, kalau data Y itu yang digunakan data spesiesnya. Kemudian di sini kita lanjut untuk klasifikasi data dengan SVM kan. Di sini perintahnya di sini kita import terlebih dahulu SVC untuk menentukan klasifikasi supervektor mesin atau SVM. Di sini juga kita memakai variabel yang namanya variabel model. Saran, kemudian model ini kita fit menjadi X-train dan Y-train. Lalu kita dapatkan akurasi dari supervektor mesinnya, yaitu nilainya 97,7, yaitu mendekati 100. Yang artinya itu data yang kita ambil itu merupakan data yang baik. Selain itu, klasifikasi dari data tersebut itu tidak menyebar seperti itu. Nah, selanjutnya di sini itu kita memprediksi data testing menggunakan model YPRED sama dengan model predict X-test. Nah, di sini kita memprediksi data testingnya. Kemudian selanjutnya kita mengenerate atau confusion metric. Di sini confusion metricnya adalah terlebih dahulu kita mengimport confusion matrix. Untuk confusion matrix Y-test dan Y-pred. Nah, di sini untuk hasilnya dari confusion matrix 14 0 0 0 16 1 0 0 14. Selanjutnya di sini kita dapatkan pelaporan dari confusion matrix di atas. Nah, kita import terlebih dahulu classification report, kemudian kita cetak classification report, Y-test, Y-pred. Nah, di sini terdapat ada precision, ada recall, F1 score, dan support. Nah, di sini terdapat accuracy-nya. Untuk F1 score itu 0,98. Ada makro, ada weak AFG, AVG. Selanjutnya, ini untuk syarat yang ketiga, yaitu pemodelan dengan linear, RBF Gaussian, polinomial, dan sigmoid. Nah, di sini kita run untuk linear kernel. Di sini kita masukkan model linear kernel, SVC kernel sama dengan linear. Kemudian akan mencetak SVC kernel linear. Selanjutnya kita run. Nah, di sini model linear kernel score Y-test Y-pred itu nilainya 0,956. Nah, setelah itu kita run. Di sini kita diminta untuk import. Kita import SVC. Di sini untuk classifier SVC untuk kernel yang RBF atau Gaussian tadi. Kemudian di sini SVC classifier fit, X training, dan Y training. Selanjutnya untuk di sini prediction dan evaluation. Di sini kita masukkan Y-pred, SVC classifier, predict, X testing. Nah, di sini kita import terlebih dahulu classification report dan confusion matrix-nya. Kemudian kita cetak confusion matrix Y-test, Y-pred. Kemudian kita print
classification reportnya, Y-test dan Y-pret. Nah, di sini setelah kita run akan menampilkan dari confusion matrix, yaitu 14, 00, 016, 1, 00, 14. Nah, di sini untuk classification reportnya. Nah, terdapat seperti tadi precision, recall, F1 score, support, dan di sini ada accuracy 0,98, supportnya 45, macro AVG, dan WAVG. Nah, selanjutnya di sini kita import SVC untuk untuk kernel polinomial. Untuk kernel polinomial dengan degree 8, di sini kita masukkan SVC classifier, fit, xtrain, dan xytrain. Nah, di sini setelah kita run, itu akan menampilkan SVC dengan degree 8 dan kernel itu polinomial. Setelah itu kita buat make prediction. Nah, di sini kita masukkan Y-pret, SVC, classifier, dan predict untuk X-test. Selanjutnya kita evaluation algoritma. Di sini kita import terlebih dahulu classification report dan confusion matrix. Kemudian kita cetak classification matrix, Y-test, dan Y-pret. Kemudian kita print classification report, Y-test, Y-pret. Nah, confusion matrix ini tadi kan 14, 0, 0, 0, 17, 0, 0, 1, 13. Dengan classification reportnya yaitu Y-test dan Y-pret. Di sini classification reportnya precision, recall, F1, score, dan support. Untuk accuracy-nya di sini F1 score 0,98 dan supportnya 45. Kemudian di sini selanjutnya kita run terlebih lagi untuk membuat kernel sigmoid. Di sini kita import SVC terlebih dahulu, SVC classifier untuk kernel sigmoid. Nah, kita masukkan SVC classifier fit untuk xtrain dan ytrain. Setelah di running itu hasilnya akan SVC kernel untuk kernel sigmoid ya. Selanjutnya kita run lagi untuk prediction dan evaluation. Di sini Y-pret, SVC classifier, predict untuk X-testing. Kita import terlebih dahulu classification report dengan confusion matrix. Kemudian kita print confusion matrix untuk Y-testing dan Y-pret. Kemudian kita print lagi classification report untuk Y-testing dan Y-pret. Prediction. Kemudian setelah kita running hasilnya akan muncul confusion matrix untuk sigmoidnya itu 14, 00, 17, 00, 14, 00 dan classification reportnya untuk Y-test dan Y-pret di sini ada precision, recall, F1, F1 score dan support. Untuk akurasinya F1 skornya itu 0,31 dan supportnya 45. Di sini terdapat juga makro AVG dan WAVG. Baiklah, mungkin ini untuk penjelasan mengenai classification yang datanya kita ambil dari dataset Kaggle tadi. Kemudian di sini kita kita mencari project classification untuk logistic regression. Baiklah, di sini saya sudah mencari dan mendapatkan project mengenai logistic regression. Di sini regresi logistik Bayesian dengan RS Tanah RM untuk kasus Lima Indians diabetes. Sini kita bisa lihat datanya. Datanya ini dia namanya diabetes.csv.
Jadi dataset ini terdiri dari beberapa variabel prediktor, medis atau independen, dan satu variabel target atau dependen. Hasil variabel bebas ini meliputi jumlah kehamilan yang dialami oleh pasien, BMI, kadar insulin, usia, dan sebagainya. Nah, di sini kita bisa lihat macam datanya. Ada dia kategorinya beberapa kali hamil, kemudian konsentrasi glukosa plasma 2 jam dalam tes, kemudian tekanan darah diastoli, ketebalan lipatan kulit, insulin serum 2 jam, terus indeks massa tubuh atau BMI, yaitu berat dalam kilogram dan tinggi dalam sentimeter. Kemudian di sini ada fungsi silsilah diabetes, kemudian ada faktor usia, kemudian ada variabel kelas 0 atau 1, ada 9 kolom. Ini data-datanya. Kita bisa download datanya di sini. Selanjutnya untuk penjelasannya di sini untuk codingannya. Ketika di sini kan sebagai contoh di sini kita akan menunjukkan bagaimana melakukan analisis untuk kumpulan data Indian PIMA yang seperti di bawah ini. Di sini kita file preview menunjukkan baris header. Jadi kita masukkan file tadi, kita read yaitu file yang diabetes.csv tadi. Kemudian di sini pertama lihat kumpulan data menggunakan summary dan STR untuk memahami jenis data apa yang akan kita kerjakan seperti itu. Untuk summary diabetes dan STR diabetes. Tuh. Nah, di sini setelah di run itu akan muncul hasil pregnancy, glukosa, blood pressure, skin tick, dan insulin, BMI, diabetes, predict function, umur, atau age, dan lainnya. Kemudian di sini ada diabetes hasil, jadi untuk menghapus baris observasi dengan 0 di salah satu variabel. Kemudian di sini kita bisa mengubah nama data sedikit untuk mengetik lebih mudah seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya di sini ada namanya stan GLM, itu mengembalikan distribusi posterior untuk parameter yang menjelaskan ketidakpastian terkait dengan nilai parameter yang tidak diketahui. Nah, di sini untuk hasilnya kita dapat mengekstrak estimasi median posterior yang sesuai menggunakan fungsi COF. Dan untuk memahami ketidakpastian dalam estimasi kita dapat menggunakan fungsi posterior interval untuk mendapatkan interval ketidakpastian Bayesian. Kemudian untuk melihat posterior berpasangan, kita dapat melihat bahwa misalnya posterior untuk usia dan efek kehamilan, di sini dia antara usia dan efek kehamilan itu berkorelasi dengan demikian. Kita dapat melanjutkan menyimpulkan relevansi variabel dengan melihat distribusi marginalnya. Itu kemudian selanjutnya di atas itu kita dapat melihat hasilnya dapat diandalkan karena semua. Jadi dari kesimpulan dari proyek ini
hasilnya itu dapat diandalkan karena semua perkiraan dari K Pareto itu kecil, kayaknya kurang dari 0,5. Jadi hasilnya bisa diandalkan. Di sini ada plotnya dari intercept, uh, kehamilan, glukosa, blood pressure, umur untuk plotnya. Kemudian di sini untuk plot dari pregnancy atau kehamilan dengan age atau umur seperti ini. Baiklah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam menjelaskan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.